sekarang, Bu. Monggo, silahkan. Ya, mohon maaf saya agak terlambat. Ya, nggak apa-apa. Share screen saya kelihatan, teman-teman? Sudah. Oke. Sebelumnya kami dari kelompok PLP ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tuti karena bisa menghadiri pada acara pagi ini, bisa meluangkan waktunya. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pertemuan ini, marilah kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Suster Dion. Bu Tuti dan teman-teman, mari kita mohon berkat Tuhan. Saya pimpin secara universal. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Sekarang kita melanjutkan acara kita, yaitu kita di sini ingin mengetahui apa yang ada di sekolahan di SD 4 Catur Tunggal. Maka itu kita bakal memberikan 8 pertanyaan kepada Ibu Tuti untuk acara ini. Ya. Mungkin dari Nanda bisa memberikan pertanyaan. Iqbal, Gimana? sebaiknya disampaikan dulu tujuan kita mengadakan wawancara ini apa. Oh ya. Iqbal masih di mute. Tujuan dari melakukan observasi ini, kita ingin mengetahui apa yang ada di SDN 4 Catur Tunggal lebih dalamnya lagi, buat mengetahui kondisinya juga gitu. Buat besok kita melakukan PLP buat mengajar. Terima kasih. Bisa dimulai dari Nanda melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan. Baik, Bu. Di sini saya akan menanyakan mengenai letak sekolah. Letak sekolah apakah dekat dengan seperti pertokoan, terus hal ini tentunya akan mempengaruhi proses pembelajaran ya, Bu ya, dan kebijakan sekolah apa yang diterapkan seperti itu, Bu. Kira-kira letak sekolah itu dekat dengan mall kah, atau dekat dengan toko buku seperti itu, Bu? Baik, langsung saya jawab ya. Namun sebelumnya, selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Mohon maaf, saya menggantikan Bu Yani sementara karena beliau baru dalam isolasi mandiri. Kita doakan mudah-mudahan Bu Sri Waryani segera diberikan kesehatan, pulih seperti sedia kala, bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, untuk pertanyaan yang pertama tentang letak sekolah, dikatakan dekat juga tidak dekat, dikatakan jauh juga tidak jauh untuk sekolah kita dengan pertokoan. Kita ketahui sekolah kita itu dekat dengan pasar Ambarukmo atau pasar Nggowo, kemudian juga dekat dengan Ambarukmo Plaza, tetapi tidak terlalu dekat, jadi tidak terpengaruh dengan kondisi tersebut terhadap kegiatan belajar mengajar. Hanya memang sekolah SD Negeri Catur Tunggal 4 ya, saya ulang, bukan SD 4 Catur Tunggal tetapi SD Negeri Catur Tunggal 4 itu dekat dengan jalan kampung yang mobilitas kendaraannya cukup tinggi, tetapi kita patut syukuri karena ruangan-ruangan yang dekat dengan jalan, yang berbatasan langsung dengan jalan itu adalah bukan ruang kelas, sehingga kita sama sekali tidak terpengaruh dengan
kondisi jalan itu. Untuk kegiatan pembelajaran, alhamdulillah masih dapat dilaksanakan dengan baik meskipun kondisi di jalan dekat sekolah itu situasinya ramai. Untuk alamat sekolah itu SD Negeri Catur Tunggal 4 berada di Dusun Tempel, Desa Catur Tunggal, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman. Kalau dilihat dari lingkungannya memang sudah termasuk perkotaan, tetapi belum begitu ramai. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, tapi jika masih ada yang belum jelas, boleh dikonfirmasi lebih lanjut. Baik, Bu, sangat menjawab. Ya. Apa mau lanjut ke nomor 2, Iqbal? Lanjut aja nggak apa-apa, Nanda. Ya. Saya akan menanyakan mengenai sarana dan prasarana di SD Negeri Catur Tunggal 4 ya, Bu. Ya. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki SDN Catur Tunggal 4? Seperti itu, Bu. Ya, baik, kita lanjutkan ke sarana dan prasarana sekolah. SD Negeri Catur Tunggal 4 didirikan di atas di atas tanah milik kas desa Catur Tunggal dengan hak pakai luasnya 2.500 meter persegi. Kemudian memiliki 12 ruang kelas, 2 lantai di atas, sementara yang 10 di lantai 1, di dasar maksudnya. Kemudian untuk ruangan yang lain, yang pertama adalah ruangan kepala sekolah, itu sebetulnya memanfaatkan perumahan kepala sekolah, tetapi karena tidak ditempati untuk tempat tinggal, jadi digunakan untuk ruang kerja kepala sekolah. Kemudian ada laborat komputer, meskipun sekarang kondisinya belum bisa dimanfaatkan karena kerusakan di bagian atap belum diperbaiki karena menunggu waktu yang tepat, karena kemarin kan sering hujan, jadi kalau mau dibuka atapnya takutnya nanti malah tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian ada musola, ada ruang guru, kemudian untuk ruang perpustakaan juga ada, dan ditambah lagi ruang karawitan, ruang agama Kristiani, ruang pendidikan agama Kristiani, meskipun hanya kecil tapi ada. Kemudian kamar mandi, itu ada kamar mandi untuk guru, kamar mandi untuk siswa putra maupun putri. Sementara untuk halaman atau tempat bermain juga tersedia, meskipun jika untuk kegiatan senam pagi itu tidak memadai, alias perbandingan rasio antara luasnya dengan jumlah siswa tidak standar, tetapi masih bisa dilaksanakan kegiatan senam pagi dan upacara bendera di halaman sekolah kami. Kemudian untuk masing-masing kelas sudah ada LCD yang memang dipasang secara permanen di masing-masing kelas, tetapi ada beberapa kelas yang sudah tidak bisa digunakan lagi karena rusak. Itu. Kemudian selain itu untuk alat peraga, semua mata pelajaran insya Allah ada, cuma untuk pemanfaatannya saat ini masih belum efektif, terlebih di masa pandemi ini karena pembelajarannya serba online, jadi untuk media pembelajaran seperti alat praktikum IPA itu juga belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Tetapi pada dasarnya ada, hanya saja kurang lengkap dan kurang terpelihara karena memang petugas untuk itu di sekolah dasar tidak ada. Demikian untuk sarana prasarana. Oh ya, di sekolah kami juga ada tempat parkir, baik untuk guru maupun siswa ada, kemudian juga ada ruangan sebetulnya rumah dinas guru, tetapi karena gurunya tidak ada,
yang menempati kemudian ditempati oleh penjaga sekolah. Demikian. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Tuti atas jawaban yang telah diberikan. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mungkin Bintan bisa untuk melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan. Baik Bu, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan tentang sumber daya manusia sekolah. Jadi saya akan bertanya tentang berapa jumlah guru, berapa jumlah murid, dan jika ada berapa jumlah karyawannya Bu. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf tambahan untuk yang sarana prasarana, SD Negeri Catur Tunggal 4 juga memiliki seperangkat gamelan Jawa yang biasa kita manfaatkan, kita gunakan untuk ekstrakurikuler karawitan. Kita lanjutkan ke sumber daya manusia. Untuk jumlah siswa SD Negeri Catur Tunggal 4 tahun pelajaran 2021-2022 dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 jumlahnya 306. Sementara untuk kepala sekolah 1 orang, saya, kemudian untuk guru kelas ada 12 orang, terdiri dari 4 orang GTT dan PNS-nya itu Pak Barjo, Bu Yani, kemudian Bu Ivona, Bu Dita, Pak Putut, Bu Ayu, Bu Anjur. PNS-nya 7 orang, PHL 1 orang, GTT-nya 3 orang. Kemudian ada guru penjaskes 2 orang, guru pendidikan agama Islam 2 orang, guru agama pendidikan Kristen 1 orang, kemudian untuk karyawannya 1 orang itu statusnya sebagai pustakawan, tetapi kegiatan sehari-harinya adalah pembantu bendahara sekaligus mengurus aset ataupun inventaris sekolah, dan 1 orang tata usaha atau petugas administrasi sekolah, dan 1 orang penjaga yang memang tinggal di lingkungan sekolah. Jadi jumlah guru itu ada 18, karyawan ada 3, total guru dan karyawan 21 orang. Dan juga bisa saya sampaikan untuk guru semua sudah berkualifikasi S1 sesuai dengan jurusan masing-masing, artinya jika guru kelas mereka S1 PGSD guru kelas, jika guru penjas mereka adalah guru S1 penjaskes juga, dan yang guru pendidikan agama juga mereka dengan kualifikasi S1 pendidikan agama sesuai dengan agama tersebut. Baik Bu, untuk selanjutnya tentang potensi sekolah. Jadi dalam bidang apa saja sekolah memiliki potensi dan prestasi. Jika sering mengikuti lomba begitu, itu lomba apa saja? Ya, untuk potensi yang dimiliki sekolah, kita sering waktu sebelum pandemi itu setiap ada kegiatan lomba di tingkat kecamatan kita pasti mengirimkan untuk satu memang tujuannya untuk berpartisipasi di tingkat kecamatan, yang kedua melatih keberanian maupun jiwa kompetitif siswa. Namun untuk saat ini itu belum bisa dilaksanakan karena semua kegiatan itu memang tidak bisa terlaksana karena masa pandemi, tetapi sempat selama masa pandemi ini pun kami mengirim untuk lomba Olimpiade Sains. Itu kita mengirimkan 2 orang siswa tetapi belum berhasil. Untuk tahun 2019 siswa kami pernah menjadi juara bulu tangkis putri, dikirim ke kabupaten tetapi belum berhasil. Kemudian kami juga pernah ditunjuk oleh kecamatan mewakili Kecamatan Depok mengikuti festival ataupun lomba Langan Carito.
di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, tetapi juga belum mendapatkan kejuaraan. Kalau dalam setiap lomba, jika memang ada kesempatan, kami mengirimkan, tetapi memang belum menjuarai itu. Ya Bu, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan dari Suster. Ya, terima kasih Bu Tuti sudah setia menanggapi kami dengan jawaban-jawaban Ibu yang luar biasa. Saya pribadi mengapresiasi ya Bu, saya bangga. Karena di bagian SDM, guru-gurunya sudah sesuai kualifikasi. Kita lanjut ke yang berikutnya ya Bu. Sekarang terkait dengan proses pembelajaran. Di masa pandemi dan juga sebelum pandemi, itu apakah ada perbedaan terkait dengan proses pembelajaran yang terjadi di kelas? Mohon Ibu untuk bisa men-sharingkan pada kami. Baik, untuk proses pembelajaran di sekolah, tentu saja ketika sebelum pandemi dengan saat ini, saat pandemi ini, tentu saja banyak sekali perbedaan dan perubahannya. Sebelumnya, sebelum ada pandemi, kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka, di mana setiap hari siswa dan guru berinteraksi secara langsung di sekolah. Otomatis semua kegiatan yang berkaitan dengan siswa bisa terlaksana dengan optimal, termasuk diantaranya kegiatan pembiasaan pagi, di mana setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera, diawali dengan sebelum masuk itu kita membiasakan untuk kegiatan 5S, senyum, salam, sapa dengan sopan dan santun. Sekarang tidak bisa lagi dilaksanakan, kemudian setiap Senin kita upacara bendera, setiap Selasa sampai dengan Kamis dan Sabtu, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu itu pembiasaan paginya berupa doa bersama, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa, kajian kitab suci, dilanjutkan literasi, baru nanti jam 7:30 dimulai jam pelajaran yang pertama, sampai dengan jam pelajaran yang terakhir nanti juga diselingi dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan semangat nasionalisme para siswa. Sementara untuk kegiatan pembelajarannya guru bisa menjelaskan, kemudian jika anak yang belum jelas bisa bertanya, bisa memberikan penugasan, jadi interaksi antara guru dan siswa betul-betul bisa terlaksana secara langsung, secara komunikatif, bahkan siswa dengan siswa pun bisa berinteraksi secara langsung, ada penugasan kelompok di mana siswa bisa berinteraksi, berkoordinasi, terhadap bersama dengan sesama siswa, bisa terjalin komunikasi yang baik, bisa belajar untuk saling berkomunikasi dengan teman, bisa saling berkolaborasi. Tetapi untuk saat ini yang kegiatan-kegiatan seperti itu tidak bisa dilaksanakan karena kita harus mematuhi aturan terkait dengan adanya pandemi saat ini. Nah, pada saat ini yang bisa kami lakukan adalah pembelajaran jarak jauh, di mana guru-guru menyampaikan pembelajaran melalui online, ada yang dengan virtual ataupun Zoom meeting, ada yang hanya menyampaikan melalui video pembelajaran yang diunggah di YouTube ataupun di-share di grup WA, kemudian penugasan, dan setiap 1 minggu sekali kelas bawah
itu mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru yang sudah dikerjakan oleh siswa, dan yang mengumpulkan itu pun orang tua siswa. Jadi tidak ada komunikasi, maksudnya tidak ada interaksi secara langsung tatap muka antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi untuk saat ini yang bisa dilakukan hanya komunikasi secara online, jika toh melalui kegiatan pembelajaran hanya tatap layar saja seperti kita saat ini. Jadi kami juga kadang merasa rindu akan kehadiran anak-anak di sekolah, suasana ramai, suasana yang begitu semaraknya ketika anak-anak datang di sekolah. Sudah lebih dari 1 tahun kita merasakan hal yang seperti ini. Kita berharap mudah-mudahan nanti kondisi segera kondusif untuk bisa dilaksanakan pembelajaran meskipun secara bertahap PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan dan nanti akan bisa kembali normal seperti sedia kala, karena kami terus terang saja sudah rindu dengan kehadiran anak-anak di sekolah. Itu untuk kegiatan pembelajaran perbedaan sebelum pandemik dan sesudah adanya COVID-19. Ya, terima kasih Bu Tuti. Terkait dengan alokasi waktu jam belajar untuk kelas bawah, kelas atas, gimana ya? Baik, untuk kondisi normal, kelas bawah, kelas 1 itu 32 jam pelajaran per minggu, jika kondisi normal. Kelas 1 32, kelas 2 itu 34, kelas 3 36, kelas 4 sampai dengan 6 itu 38 jam pelajaran per minggu. Kemudian selama masa pandemi ini semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 jam pembelajaran hanya dimulai dari jam 8 sampai jam 10. Itu untuk kegiatan pembelajaran. Tetapi tentu saja ada penugasan-penugasan di luar jam 8 sampai jam 10. Oke, Bu, terima kasih banyak. Terkait dengan masa pandemi ini, masing-masing guru tentunya sekolah sudah punya kebijakan dari yang alokasi waktu tadinya normal sedemikian, lalu di masa pandemi dipadatkan dari jam 8 sampai 10. Tentunya kita juga sudah melakukan survei kebutuhan orang tua, itu juga nggak mudah ya Bu. Kami sendiri sebagai mahasiswa juga begitu kelabaan. Nah, lalu terkait dengan pencapaian KD, upaya dari pihak sekolah bagaimana ya Bu? Untuk karena memang kalau jam pelajaran maksudnya memang selama pandemi ini jadwal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman itu memang jam pembelajaran itu dari jam 8 sampai jam 10. Tetapi sekolah ataupun guru-guru itu memberikan tenggang waktu kepada siswa dan orang tua siswa jika memang pembelajaran itu harus diselesaikan, artinya tugas itu harus diselesaikan pada hari yang sama, kami memberi waktu sampai jam 21 malam. Jadi orang tua ataupun siswa masih bisa mengirim jawaban via online itu ke guru itu maksimal jam 21 malam. Karena kami juga melayani ataupun mentoleransi kepada orang tua yang ataupun siswa yang kondisi di rumahnya itu kurang kondusif. Misalnya gadget, HP hanya memiliki satu, dipakai untuk berbarengan di dalam keluarga, bisa juga anak tidak memiliki HP sendiri, sehingga HP dibawa kerja oleh orang tuanya, nanti orang tuanya setelah pulang kerja harus menyampaikan kepada anaknya, membantu anaknya untuk mengerjakan tugas, kemudian baru mengumpulkan. Jadi kita masih memiliki tenggang waktu sampai jam 21, itu jika memang harus diselesaikan hari itu juga. Tetapi jika memang tugasnya itu
bisa ada tenggang waktu atau memerlukan waktu yang agak lama ataupun tidak harus secara online, yaitu kita memberikan waktu sesuai dengan jadwal masuk guru masing-masing. Misalnya minggu ini yang masuk hari Senin adalah guru kelas 1 misalnya. Nah itu maka untuk tugas kelas 1 bisa dikumpulkan di hari Senin atau yang dulu kami jadwal untuk pengumpulan tugas kelas 1 itu hari Senin, kelas 2 hari Selasa, kelas 3 hari Rabu, dan seterusnya. Jadi masing-masing kelas guru tidak perlu bertatap muka dengan orang tua, hanya menyiapkan kotak-kotak atau kardus kosong yang diberi tulisan tempat mengumpulkan tugas. Nah, itu jadinya dan apa ya, checklist pengumpulan itu dengan tanda tangan, membubuhkan tanda tangan bagi orang tua yang sudah mengumpulkan tugas anaknya. Seperti itu. Jadi memang kalau dirasakan lebih lanjut, ini jam kerja guru jadi lebih lama. Maksudnya yang harusnya kalau tidak ada COVID-19, guru itu bekerja dari jam 7 sampai jam 2 maksimal. Nah, ini masih harus melayani, menerima WA dari orang tua siswa melalui grup maupun WA pribadi, japri. Nah, itu sampai jadi waktunya melebihi dari apa yang semestinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Iya benar Bu, memang di masa pandemi ini guru luar biasa. Perannya Iya, jadi guru jadi tanpa seperti 24 jam di rumah pun juga masih direcoki dengan kepentingan para muridnya. Luar biasa ya Bu. iya, Saya sambung dengan masih kaitannya dengan proses pembelajaran, tapi lanjut ke poin ke-6 terkait interaksi yang tadi sudah sempat Ibu sampaikan ketika di masa normal itu guru-guru menyampaikannya dengan berbagai metode. Lalu di masa pandemi ini tentunya sekolah juga punya kebijakan ya Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan video yang di-up ke YouTube, lalu muridnya mengakses, ada yang mengefektifkan grup WA. Untuk SD Negeri Catur Tunggal 4 sendiri, apakah masing-masing kelas itu memiliki misalnya WA group dengan gurunya masing-masing, lalu pertemuan-pertemuan virtual entah melalui Microsoft Teams atau Zoom itu diagendakan misal 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau bagaimana itu bagaimana Bu kebijakan dari pihak sekolah? ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, WA Group itu sudah diefektifkan sebelum masa pandemi, sebatas untuk komunikasi ataupun informasi yang disampaikan, informasi sekolah yang memang mendadak atau insidental seperti itu, sudah ada WA Group sebelum pandemi. Nah, sekarang ini lebih dioptimalkan lagi penggunaannya karena sekaligus sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran, menyampaikan penugasan-penugasan yang disampaikan oleh guru. Kemudian untuk acara ataupun Zoom itu baru bisa dilaksanakan di kelas 4, 5, dan 6. Kalau yang saya tahu secara pasti, kelas 6 itu setiap hari Sabtu itu ada Zoom. Jadi di situ guru membuka kesempatan kepada siswa untuk mengkonsultasikan, menyampaikan pertanyaan ataupun permasalahan yang dihadapi secara langsung dan nanti ditanggapi secara langsung pula oleh guru. Jadi untuk setiap hari Sabtu yang kelas 6 itu memang sudah diagendakan supaya orang tua juga tahu kalau memang ada kegiatan seperti itu, jadi sudah dikondisikan oleh orang tua supaya anak semaksimal mungkin bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kalau yang kelas 5 dan 4 itu belum terjadwal seperti itu, jadi hanya jika memang materinya membutuhkan untuk itu,
baru dilaksanakan. Untuk yang kelas 3 pernah dicoba juga, kemudian untuk kelas 1 dan 2 sepertinya belum pernah. Tetapi, kami kalau yang kelas bawah itu terus terang saja, masih ada kendala untuk dilaksanakan seperti itu karena, ya itu tadi, HP ataupun gadget itu dipakai oleh berbarengan dengan orang tua, sementara tidak semua orang tua, bisa bisa ada di rumah di saat jam-jam belajar yang jam 8 sampai jam 10 tadi. Jadinya, memang itu masih terkendala, bahkan sampai dengan saat ini itu ada satu siswa kelas 3 yang ikut neneknya, itu tidak punya HP yang bisa digunakan untuk WA. Jadi, guru harus memberikan informasi secara khusus melalui SMS. Itu masih ada satu orang, jadi kami juga memaklumi bahkan kadang, pernah terjadi juga guru lupa sudah nge-share di grup WA tugas hari ini, tetapi yang SMS tadi kelupaan sampai orang tuanya telepon Bu Guru kok untuk cucu saya belum ada tugas." "Oh ya maaf Ibu, kami lupa tapi, segera saya SMS-kan, nanti kami beri kelonggaran waktu untuk mengumpulkannya," seperti itu. Jadi memang ada, eee, warna-warni aneka cerita tentang kegiatan, selama pandemi ini. Luar biasa ya Bu ya. Memang Iya. begitu kompleks sekali, tidak semua anak itu juga kondisi orang tuanya punya Android. Jadi guru pun juga harus jemput bola ya Bu ya. Iya. Berarti untuk proses penyampaian materi tadi guru menyampaikan materinya dalam bentuk file lalu di-share ke grup kelas itu ya Bu ya. Lalu untuk yang atau mungkin ketika proses pengumpulan tugas itu untuk kelas bawah sekaligus guru juga memberikan bentuk hard copy begitu. Ya, Khususnya juga kami untuk yang nggak punya menggunakan Android. lembar kerja siswa. Jadi Oh, di ya, ya. samping buku paket, buku tematik, itu juga ada lembar kerja siswa yang memang disediakan oleh sekolah. Jadi, penugasannya bisa melalui lembar kerja siswa tadi. Iya, iya. Berarti ketika para orang tua mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan anak-anaknya, guru itu juga sudah menyiapkan materi dan tugas untuk yang berikutnya ya, Bu? Betul, ya. Jadi, sekaligus mengumpulkan, sekaligus ambil untuk tugas periode berikutnya. Iya, luar biasa ya, Bu. Udah ngoreksi tapi juga nyiapin untuk yang Ya, selanjutnya. betul, betul. Memang luar biasa. Ibu, Dibutuhkan kerja yang ekstra. iya. Kalau kami boleh tahu, kalau kita bikin rata, kita bikin gradasi gitu, kondisi peserta didik di SD Negeri Catur Tunggal 4 ini dari sisi ekonomi itu kalau mau kita kategorikan masuk ke kalangan seperti apa ya, Bu? Kalau mau di ini 75% adalah, menengah ke bawah. Untuk selebihnya berarti masuk menengah ke atas ya, Bu ya? Ya, sebetulnya juga ini sih cuma saya, kalau mau dikatakan 100% kayaknya juga nggak tega kan. Nah, Iya, sebetulnya, banyak dari orang tua siswa itu, yang di situ itu tinggalnya hanya mengontrak. Kemudian banyak juga yang, apa ya, di situ masih, karena kakaknya bukan kakak Sleman, kemudian mereka di situ hanya bekerja, menunggui tempat kos, itu kan jadinya tinggalnya juga, menumpang di tempat kerja. Banyak juga yang berjualan ini, bakso kawi, kemudian lesehan di malam hari itu. Jadi, saya pikir tadinya memang karena sekolahnya berada di lingkungan yang agak kota, ketika awal mulanya saya, datang ke CT 4, terutama di Depok, itu saya pikir orang tuanya adalah dari kalangan menengah ke atas, tapi ternyata, banyak juga yang tinggalnya hanya di, dekat-dekat ini,
selokan, kemudian ya banyaklah intinya yang dari mereka itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Berarti mereka itu kalau mau kita kategorikan kebanyakan orang tua peserta didik wira swasta ya, Bu. Bisa Ya, dikatakan ya. Pendatang gitu nggih, Bu. Bukan ya. asli warga Jawa gitu. Jawanya sih Jawa, tapi banyak yang dari Gunung Kidul, Wonogiri, mana Klaten itu karena mereka mencari nafkah di sini. Iya. Nggih. Lalu dalam proses pembelajaran, apakah di SD Negeri Catur Tunggal 4 sendiri pernah mengalami suatu apa yang bisa dikatakan itu sesuatu yang perlu dicari solusi gitu, Bu? Entah kendala, permasalahan atau apa? Kalau kendala yang dihadapi itu kalau dulu ya sebelum masa pandemi itu adalah ketika orang tua sudah mendaftarkan anaknya sekolah, itu merasa sudah selesailah tanggung jawabnya. Jadi semua urusan pendidikan anak itu dipasrahkan ke sekolah. Orang tua kurang memperhatikan belajar anaknya ketika di rumah. Padahal kan sebagian besar waktu anak itu bersama keluarga di rumah. Jadi mereka seolah-olah sudah melepas tanggung jawabnya ke sekolah terkait dengan pendidikan anaknya. Jadi seolah-olah sudah selesai ketika saya sudah menyekolahkan anak saya. Hanya ya mereka itu mendapat ilmu dari sekolah, mereka menyelesaikan semua pendidikan itu dari sekolah. Padahal kan keluarga juga merupakan unsur trilogi pendidikan, bahkan merupakan dasar dan utama untuk pendidikan bagi anaknya. Jadi banyak orang tua yang ketika anaknya mendapatkan nilai yang kurang bagus, mereka protes ke sekolah, sementara mereka tidak memperhatikan bagaimana mendampingi anak dalam belajar, kemudian tugas-tugasnya apakah diselesaikan atau belum. Nah, itu kurang kurang memahami itu. Tapi setelah kami komunikasikan bahwasannya nilai-nilai yang kami perhitungkan untuk kenaikan kelas itu adalah nilai dari ulangan harian, kemudian penugasan, nilai PTS dan PAS. Nah, itu monggo kita bekerja sama bersinergi untuk membimbing putranya kita di sekolah, orang tua di rumah itu sudah ada agak ada kemajuan, orang tua menjadi lebih perhatian kepada anaknya, orang tua juga menjadi terbuka untuk komunikasi dengan guru. Itu untuk saat ini meskipun masih ada beberapa yang memang kurang memperhatikan, bahkan ketika di awal-awal pandemi itu ketika kita guru nge-share tugas melalui WA group, itu orang tua seolah-olah tidak tahu, bahkan ketika dikonfirmasi kenapa anaknya belum mengumpulkan tugas, bilangnya nggak tahu, saya nggak buka WA, padahal status dari story WA-nya aja digonta-ganti. Nah, jadi kadang orang tua itu inginnya lepas tangan dari pendidikan anaknya, padahal orang tua itu juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan guru di sekolah, bahkan mungkin porsinya lebih besar ketika anak-anak di rumah. Oke, terima kasih, Bu. Jadi memang guru bukan cuma mengedukasi anak ya, Bu, tapi juga orang tua pun Ternyata betul ya. oleh guru. Dari saya cukup demikian. Saya kembalikan kepada Iqbal. Silahkan jika ada yang mau ditambahkan. Masih ada beberapa menit sebelum Bu Tuti beralih ke virtual yang lain. Mungkin saya ingin bertanya tentang kurikulum yang digunakan di SD Negeri 4 Catur Tunggal, Bu. Mas Iqbal mesti masih SD 4 Catur Tunggal ya. Diulang, Tunggal 4
Depok. Catur tunggal 4, Iqbal. Ya. SD Untuk Negeri Catur kurikulum Tunggal yang 4. dilaksanakan itu adalah kurikulum 2013. Jadi kita basicnya kurikulum 2013, kurikulumnya disusun oleh sekolah menjadi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang setiap tahun direview ataupun disusun kembali disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kemudian untuk pendekatan yang dilaksanakan adalah pendekatan tematik. Terima kasih ya Ibu Tuti, dan saya mohon maaf kembali karena salah menyampaikan. Enggak apa-apa. Yang penting nanti di laporan betul. Ya. Teman-teman ada yang masih mau ditanyakan lagi? Apa? Saya, Oh ya, silakan siapa? ya, Bu, untuk akreditasi sekolah itu sudah akreditasi apa ya, Bu? Untuk akreditasi sekolah, sekolah terakreditasi B dengan nilai kalau nggak salah 76 itu untuk tahun 2016. Mestinya kalau tidak ada pandemi 2020 ataupun 2021 itu sudah akreditasi lagi, tetapi karena masa pandemi kayak gini, dari tahun 2019 sampai dengan saat ini tuh nggak ada, belum dilaksanakan akreditasi. Bintan, apakah Dan masih gimana? ada, Dek? Ya, sudah jelas, Bu. Terima kasih ya Bu. Memang pandemi ini membuat kita bergumul semuanya. Proses akreditasi pun juga terhambat karena adanya ini. Ya, betul. Saya mau tanya dengan terkait kekasan sekolah, Bu. Mungkin SD Negeri Catur Tunggal 4 ini punya kekasan dalam hal kurikulumnya memang mengadopsi dari yang pemerintah punya K13, lalu disesuaikan dengan otonomi sekolah menjadi KTSP, direview tiap tahun. Apakah dalam entah muatan pelajarannya atau pendidikan karakternya, karakter building, SD Negeri Catur Tunggal 4 punya kekhasan yang diangkat itu? Kalau tentang kekhasan karena kami memiliki seperangkat gamelan, jadi kami memang ada ekstrakurikuler karawitan yang tidak dimiliki oleh semua tidak semua sekolah di lingkungan UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok itu setahu saya yang punya karawitan hanya SD Catur Tunggal 4 dan SD Kanisius Sengkan. Untuk tahun-tahun dulu ketika memang sebelum saya ada di Catur Tunggal 4, karawitan ini menjadi label bagi SD Negeri Catur Tunggal 4 karena memang memiliki guru khusus yang memang basicnya seni karawitan pedalangan. Nah, namun karena perkembangan karir guru tersebut sekarang masih ada di SD Negeri Catur Tunggal 4, beliau Pak Putut Santoso Nugroho, itu diangkat menjadi guru kelas PNS-nya. Jadinya untuk kegiatan karawitan agak terhambat karena faktor waktu tadi. Karena beliau menjadi guru kelas, otomatis tidak bisa fokus ke karawitannya. Oke, Bu, matur nuwun. Terkait dengan ekstrakurikuler, ekstra yang ada di SD ini apa, Bu? Oh iya, untuk ekstrakurikuler kami selama pandemi ini yang bisa dilaksanakan hanya pramuka dan bahasa Inggris. Kemudian kalau tidak ada pandemi itu ada pramuka, bahasa Inggris, membatik, dan karawitan. Itu dilaksanakan serempak di satu hari atau dibagi-bagi sore hari setelah pulang sekolah gitu, Bu? Kalau ekstrakurikuler pramuka itu dilaksanakan sore hari, jadi hari Jumat itu kelas 3 sampai dengan kelas 6, kelas 3 dan 4 itu jam 1 sampai jam 3, kemudian kelas 4 dan 5 kelas 3 4 itu jam 1 sampai jam 3, kelas 5 dan 6 jam 3 sampai jam 5. Kalau karawitannya itu hari Sabtu sesudah selesai pembelajaran dibuat kelas gelombang 1 itu kadang kelas 4, kadang kelas 5 bergiliran. Oke, matur nuwun, Bu. Sekarang saya jadi teringat dengan komite ya, Bu. Yeah. Komite sekolah ini
apakah kerjasama dengan komite sekolah ini dirasa cukup efektif, apalagi di masa pandemi ini, apakah itu sungguh-sungguh signifikan untuk membantu proses komunikasi antara pihak sekolah dengan para wali murid? Kalau komite sekolah sudah terjalin kerjasama, hanya saja, tapi itu sebelum pandemi. Kalau Mas dan Mbak tahu, pintu gerbang sekolah itu komite yang membuatkan pada awal saya datang ke sana, dan juga ini atap untuk tangga naik ke kelas 3 itu juga saya serahkan ke komite. Intinya waktu itu ketika saya datang, tangga itu belum ada atapnya, kemudian gerbang sekolahnya pendek sekali. Saya merasa kok kayaknya nggak sesuai dengan kondisi sekolah dan idealnya saat ini, saya bilang gitu. Dan untuk yang atap tangga itu untuk keamanan siswa, saya merasa terganggu karena kalau hujan itu licin sekali tangga itu. Jadi saya serahkan ke komite, monggo silahkan menggalang dana dari orang tua siswa. Saya pokoknya taunya ada tangga dan gerbang, ada atap tangga dan gerbang sekolah yang jadi terlihat pantas untuk SD Negeri Catur Tunggal 4. Akhirnya mereka bersinergi dengan orang tua siswa membangun seperti itu. Bahkan ketika sampai dengan saat ini, sebelum pandemi, itu orang tua siswa bersama dengan komite mengurusi kebersihan kamar mandi siswa. Jadi mereka menggunakan jasa go cleaner, kalau nggak salah, go clean. Nah, itu untuk membersihkan kamar mandi siswa. Iya, Bu, luar biasa ya. Kembali ke yang ekstrakurikuler tadi, Bu, masing-masing ekstra itu tenaga pengampunya, guru pengampunya apakah memanfaatkan SDM yang sudah ada dari pihak sekolah sendiri atau mengundang guru ekstra dari luar gitu? Kalau karawitan itu adalah Pak Putut beserta tenaga dari luar karena tidak memungkinkan jika hanya dikerjakan sendiri. Kemudian yang lain bahasa Inggris maupun pramuka itu adalah pembimbing dari luar. Untuk membatik juga sama gitu? Membatik kami serahkan ke guru kelas. Oh, gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Tuti. Iqbal dari Suster cukup, saya kembalikan ke Iqbal. Oke, terima kasih Suster. Dan mungkin ini udah di penghujung acara. Mungkin ada tambahan apa yang mau disampaikan sama Ibu Tuti buat kami. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kami hanya bisa melayani secara virtual seperti ini karena banyaknya agenda. Kebetulan di minggu ini tuh banyak sekali kegiatan yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Bahkan minggu yang kemarin itu saya full Zoom sampai kegiatan-kegiatan kami ngaturnya agak kesulitan, tetapi mudah-mudahan dengan yang serba terbatas ini tidak mengurangi esensi maupun makna dari kegiatan PLP ini. Saya berharap informasi yang saya sampaikan bisa membantu Mas dan Mbak semua untuk kegiatan PLP ini. Sekali lagi, saya atas nama keluarga besar SD Negeri Catur Tunggal 4, mohon maaf bila dalam kami melayani kegiatan PLP ini kurang maksimal, kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Baik, terima kasih Ibu Tuti atas yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Dari saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada tutur salah yang kami ucapkan. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, karena kita dari awal melakukan doa pembuka, maka langkah baiknya di penutup acara kita menggunakan doa juga. Doa dipimpin oleh Anda. Baik Ibu Tuti, Suster, dan teman-teman, doa akan saya pimpin secara universal. Doa dimulai.
Doa selesai. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih, Selamat Bu Tuti. Sama-sama, selamat siang, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi yang sehat, bisa melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari. Salam untuk keluarganya. Oke, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, saya mohon pamit untuk undur diri. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Halo teman-teman. Jadi buat besok minggu depan, kalau teman-teman kita udah pada diizinin, maksudnya jadwalnya dirubah lagi, berarti yang tugas besok itu teman-teman yang belum ini ya, bagaimana? Apa besok kita ikut lagi? Ya, tapi maksudku besok yang kayak MC, doa, yang wawancara itu teman-teman yang belum mengikuti ini biar merasakan juga. Apa gimana? Nanyain apa? Gimana? Besok kan kita masih observasi minggu depan. Minggu depan kita kerja mandiri, Iqbal. Oh iya, Bu. Olah data enggak Oh. sudah kita Oh, iya. buat guys. Minggu depan kita mengolah data yang hari ini sudah kita peroleh. Jadi kita kerja mandiri, kalau mau lewat Zoom boleh. Tapi menurut tadi setelah ini di-share aja ya, itu di apa Google Drive atau apa gitu. Nanti linknya di-share ke grup. Terus masing-masing dari kita silakan mendengarkan, lalu ya mencoba untuk mengemasnya, mengolahnya. Nah, nanti kita saling melengkapi, finishing minggu depan, Kamis depan harus udah selesai gitu. Jadi Jumat, Sabtu berikutnya kita udah nggak mikir lagi gitu. Gitu, setuju? Ini Suster. mau saya upload di Iya. Siap. Nanti Terima Iqbal, kasih ya, Suster. Oke, gimana, Suster? nanti Iqbal kasih tahu teman-teman yang lain di grup aja supaya kita saling baca. Silahkan ditonton, didengarkan hasil interview kita, lalu masing-masing ya merekapnya lah gitu. Nanti kita revisi bareng-bareng gitu ya. Oke. Ya, Oke, terima Terima kasih, Suster. banyak. terima kasih.